Ayo subscribe channel YouTube Novel Askadina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5437 dari Perintah Kaisar Naga. Apa kabar? Sekitar setengah jam kemudian, suara gemuruh udara terdengar dari langit yang jauh. Para penjaga berbaju zirah emas yang telah pergi sebelumnya kembali, ditemani oleh dua kultivator dengan aura yang bahkan lebih kuat. Sang pemimpin, mengenakan zirah perang perak dan berwajah tegas, mengenakan sebuah token berukir Istana Raja Ilahi di pinggangnya, jelas merupakan pemimpin para penjaga berbaju zirah emas. Kepala istana keempat telah memerintahkan kami untuk membawanya ke istana, kata komandan berbaju zirah perak dengan suara berat. Tatapannya mengamati luka-luka David, kilatan keterkejutan di matanya. Mampu menahan serangan balik dari surga dari dua alam dengan kultivasi alam abadi bumi tingkat kedua dan masih bertahan, ketahanan seperti itu sungguh langka. Dua penjaga berbaju zirah emas melangkah maju, dengan hati-hati mengangkat David dan menopangnya dengan lengannya saat ia melangkah ke instrumen sihir terbang. Instrumen itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan terbang menuju langit. David menunduk, melihat padang rumput di bawahnya terbentang bak karpet beludru hijau, dan pegunungan di kejauhan bergelombang. Aura abadi begitu pekat hingga terasa hampir nyata, sangat kontras dengan kesunyian dan kegelapan langit keenam. Setelah terbang sekitar 1 jam, wujud istana megah perlahan muncul dari kabut di depan. Istana itu seluruhnya dibangun dari batu gio putih, dan atapnya dilapisi genteng emas yang berkilau terang di bawah sinar matahari. Rune suci yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dinding istana, memancarkan aura agung yang menindas segalanya. Istana itu dikelilingi 9 pilar cahaya keemasan yang menembus awan. Para penjaga berbaju zirah emas samar-samar terlihat berpatroli di antara pilar-pilar itu, aura mereka mencekam. Itulah istana Raja Dewa. Bisik penjaga berbaju zirah emas di sampingnya, dengan nada takjub yang sulit disembunyikan. Sejak perang para dewa kuno, Istana Raja Dewa telah menjadi tanah suci 8 langit, dipimpin bersama oleh 4 penguasa istana yang melindungi warisan kuil. Instrumen magis itu perlahan turun ke alun-alun di depan Istana Raja Ilahi. Di tengahnya berdiri sebuah patung besar, mengenakan jubah kekaisaran dan memegang tongkat kerajaan. Tatapannya menatap dengan anggun ke arah makhluk-makhluk di kuil kuno itu. David, dibantu oleh para pengawal berbaju zirah emas, melintasi alun-alun. Setiap langkah yang ia ambil di atas ubin gio putih berukir rune, dan ia merasakan kekuatan lembut menyelimuti tubuhnya, meredakan rasa sakitnya. Melewati lapisan-lapisan gerbang istana, mereka tiba di sebuah aula besar yang dikenal sebagai Istana Kingsu. Seorang wanita berdiri di depan gerbang. Saat melihatnya, komandan berbaju zirah perak berhenti dan membungkuk hormat ke arah aula. Nona Yun Siu, kultivator langit lapis ke-6 David telah dibawa ke sini. Mohon laporkan kepada kepala istana keempat. David melirik Yun Siu, langsung gembira. Lagi pula, mereka adalah kenalan lama, Yun Siu pernah menyelamatkannya. Nona Yun Siu, apa kabar? Sapa David sambil tersenyum lebar. Melihat David seperti ini, Yun Siu berkata dengan sedikit terkejut, kekuatanmu tumbuh terlalu cepat. Kau telah mencapai tingkat kedua alam abadi duniawi. Nona Yun Siu, kau bercanda. Dibandingkan denganmu, kekuatanku tidak cukup. David berkata dengan malu. Jangan terlalu rendah hati. Master Istana keempat tahu semua perbuatanmu. Yun Siu tersenyum. Jelas bahwa setiap gerakan David berada di bawah pengawasan Master Istana keempat. David tertegun sejenak dan tersenyum tak berdaya.
Biarkan dia masuk. Sebuah suara wanita yang dingin dan lembut datang dari aula, seperti benturan batu giok dengan keagungan yang tak terlukiskan. Yun Xiu melambaikan tangannya, dan komandan berbaju zirah perak itu pergi, lalu berjalan perlahan bersama David. Bagian dalam aula itu sangat luas. Di panggung tinggi di tengah terdapat kursi giok putih, dan di kursi itu duduk seorang wanita berpakaian jubah istana biru muda. Dia tampak tidak lebih dari 20 tahun, kulitnya lebih putih dari salju, wajahnya seindah lukisan, dan aura biru samar menyelimutinya. Meskipun tidak memancarkan aura yang mengesankan, ia tetap menanamkan rasa kagum dalam dirinya. Dialah Lingxi, kepala istana keempat dari istana Raja Ilahi. Tatapan Lingxi tertuju pada David, alisnya sedikit berkerut, matanya yang jernih dipenuhi kecurigaan. Ia melambaikan tangannya, melepaskan aliran energi spiritual biru yang menyelimuti tubuh David. Sesaat kemudian, energi itu menghilang, kecurigaannya semakin kuat. Hampir separuh meridianmu rusak, jiwamu terkikis oleh kekuatan hukum, dan kultivasimu terbatas pada tingkat pertama alam abadi duniawi. Bab 5438 dari Perintah Kaisar Naga, Identitas Pemakan Jiwa. Dengan alam seperti itu, bagaimana mungkin seseorang dengan paksa menerobos penghalang antara surga ke-6 dan surga ke-8? Bahkan bagi seorang kultivator di alam abadi manusia. Melintasi dua alam membutuhkan bantuan alat sihir dan membawa risiko kematian yang tinggi. David menopang dirinya sendiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Ling 11. Suaranya serak namun tegas. Melapor kepada Master Istana keempat, saya tidak bersedia mengambil risiko ini. Surga ke-6 sedang menghadapi saat kritis. Pelahap jiwa telah merebut buku ritual pengorbanan dan melepaskan 100.000 jiwa iblis, membantai semua makhluk hidup. Para kultivator kerajaan ilahi telah dihancurkan, suku binatang telah dimusnahkan, dan bahkan kultivator biasa pun rentan. Jika saya tidak menerobos, jutaan nyawa di surga ke-6 akan hilang. Kau bermaksud mempertaruhkan nyawamu untuk memintaku menyelamatkan para kultivator surga ke-6? Tanya Ling 11. Ya, dan saya meminta bantuan Master Istana keempat untuk membunuh pelahap jiwa dan menyelamatkan surga ke-6. David mengangguk. Mengapa saya harus menyelamatkan para kultivator surga ke-6? Mereka tidak ada hubungannya denganku, apalagi surga ke-6, yang bukan urusanku. Ling 11 berkata sambil tersenyum. David tertegun dan berkata cepat, Master Istana keempat, kau adalah Master Istana keempat kuil, anggota klan dewa, dan banyak kultivator kerajaan ilahi surga ke-6 juga anggota klan dewa. Kau tidak bisa melihat sesama kultivator dibunuh oleh roh iblis itu, kan? Hahaha. Ling 11 tertawa, ada ratusan juta kultivator klan dewa, dan aku juga seorang kultivator klan dewa dengan kerajaan ilahi, tetapi kami tidak memiliki persahabatan. Baik itu kerajaan ilahi maupun kuil kita, mereka hanyalah kekuatan kecil di antara klan dewa. Mengapa aku harus mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkan mereka? Kata-kata Ling 11 membuat David bingung sejenak. Ia tidak menyangka akan seperti ini, dan Master Istana keempat akan menjawab seperti ini. Melihat David terdiam, Lingxi melanjutkan, baiklah, kita tidak usah bahas ini dulu. Ayo makan dan ngobrol. Dengan lambaian tangannya, Lingxi memerintahkan Yun Xiu untuk membawakan meja penuh hidangan lezat. David melihat dan menyadari bahwa semua hidangan itu dibuat dengan herba abadi berkualitas tinggi. Selain rasanya, hidangan ini saja sudah sangat bermanfaat bagi pemulihan David. David tidak menolak dan langsung duduk untuk makan. Tubuhnya sangat membutuhkan pemulihan. Melihat David makan, Lingxi tersenyum tipis.
Jelas sekali bahwa hidangan ini disiapkan untuknya. Tahukah kau betapa kuatnya pelahap jiwa sebelum ia ditindas? Lingxi bertanya kepada David. David menggelengkan kepalanya. Dia pasti sangat mengesankan. David tahu bahwa pelahap jiwa telah ditindas selama 10.000 tahun, dan bahkan dalam wujud rohnya, kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan di alam manusia abadi, Wu Hao pun tidak sebanding dengannya. Bayangkan betapa mengerikannya kekuatan pelahap jiwa sebelum ia ditindas dalam wujud fisiknya. Ling 11 perlahan menceritakan masa lalu sang pemakan jiwa kepada David. Ujung jarinya mengetuk ringan di atas meja giok putih. Tatapannya menatap langit berkabut di luar aula, nadanya agak jauh. Kau tidak salah memanggilnya hebat. Tapi, hebat bahkan tidak cukup untuk menggambarkan kekuatannya saat itu. Sang pemakan jiwa bukanlah seorang kultivator iblis asli surga ke-6, atau bahkan seorang kultivator surga ke-8, ia pernah menjadi penguasa iblis tertinggi surga ke-9 yang mampu menggunakan kekuatan sesuka hati. Dikenal sebagai penguasa iblis pemakan jiwa surga terbakar, ia menguasai separuh wilayah surga ke-9 di zaman kuno. Tangan David, yang sedang menggenggam daun rumput yang mengembunkan embun, tiba-tiba berhenti, hampir menjatuhkan buah sumsum roh ke mulutnya. Penguasa iblis tertinggi surga ke-9? Meskipun ia tidak tahu ranah spesifik para kultivator surga ke-9, ia tahu bahwa semakin tinggi ranahnya, semakin kuat kultivator tersebut. Seorang kultivator di alam abadi manusia di surga ke-8 akan sangat kuat di surga ke-6. Kekuatan seorang kultivator iblis yang mampu mengendalikan separuh surga ke-9 mungkin jauh di luar imajinasinya. Surga ke-9, seorang kultivator iblis papan atas. David meletakkan sumpitnya, suaranya bergetar karena terkejut. Lalu mengapa dia ditekan di kuil suara guntur di surga ke-6? Dengan kekuatannya, mustahil seorang kultivator dari surga ke-6 bisa menjebaknya, kan? Bab 5439 dari Perintah Kaisar Naga, kamu sangat kuat. Ling 11 mengambil cangkir giok di atas meja, menyesap teh spiritual, dan melanjutkan, ini membawa kita ke perang besar dewa dan iblis kuno. Kala itu, pelahap jiwa telah menguasai seni melahap jiwa pemakar surga dengan sempurna yang mampu melahap jiwa-jiwa dewa dan memurnikan esensi abadi. Ia membantai hampir 30% kultivator dari ras lain di surga ke-9. Ia bahkan mencoba mengakses kekuatan dimensi yang lebih tinggi, melepaskan badai berdarah di surga ke-9, bahkan melukai Raja Dewa surga ke-9 yang saat itu masih berkuasa. Kemudian, 7 kekuatan besar dari 9. Surga bergabung, mengumpulkan ratusan dewa surgawi dan ribuan manusia abadi puncak untuk melawannya dalam pertempuran yang menentukan di Meteoric Abyss. Pertempuran itu berlangsung selama 3 tahun penuh, dan penghalang spasial Meteoric Abyss hancur di lebih dari 100 tempat. 4 dari 7 master sekte besar tewas, dan lebih dari separuh dewa surgawi musnah, hampir tidak cukup untuk melukai tubuh fisiknya secara serius. Namun demikian, jiwanya tetap tangguh, dan 7 master sekte besar, bahkan dengan kekuatan terakhir mereka, tidak mampu memusnahkannya sepenuhnya. Pada titik ini, tatapan Ling 11 menjadi lebih serius. Jika roh itu tidak padam, suatu hari nanti ia akan kembali. Untuk mencegah masalah di masa depan, 3 master sekte yang tersisa mengerahkan esensi mereka sendiri untuk membentuk formasi penyegel 9 jiwa, melucuti jiwanya secara paksa dan menekannya di kuil suara guntur surga ke-6, tempat penghalang batas paling lemah, dan meminta beberapa master jimat terbaik dari surga ke-9 untuk mengukir jimat dewa pada sebuah lonceng. Lonceng ini disebut lonceng suara guntur, dan rune di atasnya dapat menekan pemakan jiwa. Mereka mengira energi abadi di surga ke-6 tipis,
dan dengan penekanan formasi tersebut, jiwa pemakan jiwa akan cepat atau lambat akan terkikis. Namun, mereka tidak menyangka bahwa 10.000 tahun kemudian, lonceng suara guntur akan dicuri, pemakan jiwa akan menembus segel, dan bahkan bawahannya pun tidak akan musnah dalam 10.000 tahun. Hati David mencelos ketika mendengar ini. Tidak heran pemakan jiwa dapat memiliki kekuatan alam abadi manusia hanya dengan tubuh jiwanya. Ternyata dia adalah sosok yang tangguh dan mampu menandingi Dewa Langit ke-9. Teringat bahwa Raja Iblis Awan Merah adalah iblis agung dari surga ke-9, David sangat ingin bertanya apakah yang dikatakan Ling 11 benar. Sayangnya, Raja Iblis Awan Merah sudah mati, dan David tidak bisa menghubunginya sama sekali. Bahkan ketika David menjelajahi lautan kesadarannya dengan indera ilahinya, ia tidak dapat menemukan jejak Raja Iblis Awan Merah. Jadi, kau tidak pergi ke surga ke-6 untuk menyelamatkan para kultivator kerajaan ilahi karena kau takut pada pelahap jiwa itu, dan kau bilang kau tidak bisa mengalahkannya? Tanya David sambil menatap Ling 11. Hahaha, apa kau mencoba memprovokasiku? Ling 11 menertawakan David. Sayangnya, provokasi tidak akan berhasil padaku. Karena kau telah datang ke surga ke-8, kau harus memulihkan diri di sini dan kemudian berkultivasi di sana. Hanya ketika kau mencapai kekuatan absolut, kaulah yang benar-benar menjadi hal terpenting. Seorang kultivator dari surga ke-6 bahkan tidak ada hubungannya denganmu, jadi kenapa kau repot-repot? Wajah David memucat mendengar ini. Surga ke-6 memiliki Taois Wuji, penyelamat David dan guru Ting Er. Selain itu, ada sekte raja obat milik Humazi, Ziyuan, dan Ling Yu di surga ke-6. Bagaimana mungkin David tinggal sendirian di surga ke-8, mengabaikan nasib orang-orang ini? Karena kau tidak berniat menyelamatkanku, aku akan pergi. Bahkan jika itu berarti kematian, aku akan kembali ke surga ke-6. Kata David sambil berdiri dan pergi. Melihat David pergi, Ling 11 melambaikan tangannya dengan lembut, dan sebuah penghalang muncul di depan David, yang tidak dapat ditembus David sekeras apapun ia berusaha. Apakah kau bertekad untuk kembali ke surga ke-6 karena ada begitu banyak orang yang kau sayangi di sana? Contohnya, sekte Raja Obat, dengan lebih dari 300 murid, kau sudah tidur dengan mereka. Dan ajudan kerajaan ilahi itu, Ziyuan, kurasa kau sudah menjilatnya, jadi dia dianggap salah satu wanitamu. Apakah karena wanita-wanita inilah kau bertekad untuk kembali? Tanya Ling 11. David tersipu dan bertanya, apa kau memata-mataiku? Bukan memata-matai. Aku hanya ingin mengenalmu. Aku tak menyangka kau begitu galak. Ling 11 tersenyum. Bab 5440 dari Perintah Kaisar Naga, terlalu lambat. Mendengar kata-kata Lingxi, wajah David semakin memerah. Sebenarnya, melihat Lingxi menggabungkan garis keturunannya dengan murid-murid sekte Raja Obat bukanlah masalah besar. Lagi pula, itu hanya untuk kultivasi. Tapi David menjilat Ziyuan agak memalukan. Melihat wajah David semakin memerah, senyum Lingxi pun semakin lebar. Kau harus memulihkan diri di istana Raja Dewa dulu. Jika kau menginginkan seorang wanita, kau bisa meminta Yun Xiu untuk menemanimu. Dia sudah dewasa, kata Lingxi kepada David. Wajah Yun Xiu langsung memerah setelah mendengar ini, dan ia sedikit menundukkan kepalanya, meskipun diam-diam masih melirik David dengan marah. Jelas bahwa Yun Xiu diam-diam telah menyaksikan keberanian David. Tidak, orang-orang surga ke-6 masih menungguku. Aku tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja. David menggelengkan kepalanya, memutuskan untuk pergi.
Dengan kondisimu saat ini, apalagi membantu mereka, kau bahkan tidak akan mampu bertahan di Void. Passage. Pulihkan dirimu dengan baik. Setelah kau pulih, jika kau bisa menangkis salah satu pedangku, aku janjikan kau perjalanan ke surga ke-6. Kata Ling Si. Setelah mendengar ini, David mengangguk setuju, lalu tinggal di Istana Raja Dewa untuk memulihkan diri. Energi spiritual di pavilion Jingchen di Istana Raja Dewa begitu kaya sehingga hampir berubah menjadi substansi. Lantainya dilapisi kalsedon dingin yang dapat menghangatkan jiwa, dan ambergris yang dapat menenangkan pikiran, terbakar di sudut ruangan. David duduk bersila di atas ranjang giok. Pil penyembuhan yang dikirim Ling 11 berubah menjadi aliran kekuatan spiritual yang terus-menerus, yang perlahan mengalir di sepanjang meridiannya yang rusak. Dikombinasikan dengan energi spiritual murni dari surga ke-8, luka-luka di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. 3 hari berlalu dalam sekejap. Ketika sinar matahari pagi pertama menyinari David melalui jendela, ia tiba-tiba membuka matanya, dan pola naga emas berkelebat di pupilnya. Meridian di dalam tubuhnya telah pulih sepenuhnya, kekuatan garis keturunan naganya semakin terkonsentrasi. Kultivasinya tidak hanya kembali ke tingkat kedua alam abadi duniawi, tetapi ia bahkan menunjukkan tanda-tanda mencapai tingkat ketiga. Ia berdiri dan menggenggam pedang pembunuh naga di sampingnya. Cahaya keemasan bersinar pada bilahnya, seolah beresonansi sempurna dengan auranya. Kau pulih dengan sangat cepat. Suara Ling Si tiba-tiba bergema dari ambang pintu. Ia masih mengenakan pakaian istana biru pucatnya, dengan santai menggenggam ranting zamrud di tangannya. Sorot mata gembira. Yun Xiu, berdiri di belakangnya, melihat David dalam keadaan sehat, secercah kegembiraan di matanya. David, menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat, membungkuk kepada Ling Si. Terima kasih, Master Istana keempat, atas sumber daya penyembuhannya. Aku siap. Ling Si terkekeh pelan dan perlahan berjalan menuju ruang terbuka pavilion debu Suni. Serang. Ingat, selama pedangmu menyentuhku, kau menang. Katanya sambil memegang ranting di tubuhnya, gerakannya santai namun menunjukkan kekuatan yang tak terlukiskan. David menarik napas dalam-dalam, menyalurkan seluruh energi spiritualnya ke pedang pembunuh naga. Energi pedang emas itu langsung melonjak setinggi 1 meter. Master Istana keempat, hati-hati. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, ia melesat, menyerbu ke arah Ling Si bagai anak panah dari tali busur. Pedang pembunuh naga menebas udara dengan bunyi dentang. Serangan itu secepat kilat, memadatkan seluruh kekuatan dan kecepatannya saat ini. Namun Ling Si hanya mencondongkan tubuh ke samping, mengetuk bilah pedangnya dengan ranting dengan ringan. Dengan bunyi ding yang lembut, David merasakan kekuatan yang lembut namun luar biasa. Lengannya mati rasa, dan ia hampir melepaskan pedang pembunuh naga dari genggamannya. Ia memanfaatkan momentum itu untuk mundur beberapa langkah, dipenuhi keterkejutan, kecepatan Ling Si begitu tinggi hingga ia bahkan tidak bisa melihat lintasannya. Tanpa menunggu keseimbangannya, David menyerang lagi, gerakan pedangnya berubah-ubah dengan gerakan yang tak terduga, terkadang seperti ekor naga yang menyapu pasukan, terkadang seperti ular roh yang muncul dari gua, menusuk titik vital. Namun, sekuat apapun momentum pedangnya, Ling Si selalu dapat dengan mudah menetralkannya dengan ranting. Sosoknya seperti catkin yang tertiup angin, selalu menjaga jarak 1 inci darinya, dan pedangnya bahkan tidak dapat menyentuh ujung pakaiannya. Kecepatanmu terlalu lambat, dan kekuatanmu terlalu tersebar. Suara Ling Si terdengar sedikit menginstruksikan. Dengan jentikan ranting yang ringan, ia sekali lagi menangkis pedang pembunuh naga.
Kau belum sepenuhnya melepaskan kekuatan garis keturunan nagamu. Bab 5441 dari Perintah Kaisar Naga, Haus Darah. David menggertakkan gigi dan melancarkan selusin serangan beruntun, pakaiannya basah kuyup oleh keringat. Ia tahu perbedaan kekuatan di antara mereka bagaikan jurang yang tak terjembatani. Lingxi jelas mempermainkannya. Di tengah keputusasaan, ia tiba-tiba teringat esensi ruang dan waktu yang tersembunyi di dalam dirinya, kartu truf terrahasianya. Lipatan ruang. Bisik David, dan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi, dan sosok Lingxi pun kabur sejenak dalam pandangannya. Ia memanfaatkan kesempatan singkat ini, dan pedang pembunuh naganya menebas busur emas, menembus jantung Lingxi. Namun Lingxi hanya menjentikan ranting itu dengan ujung jarinya, dan aura Qian melesat keluar, seketika menghancurkan ruang yang terdistorsi itu. Esensi ruang memang cukup bagus, tetapi kendaliku terlalu dangkal. Kemudian, David mengaktifkan esensi waktu, mencoba memperlambat gerakan Lingxi. Udara di sekitar mereka terasa stagnan, tetapi sosok Lingxi tetap luas. Ranting itu, seolah hidup, dengan tepat menangkis pedang pembunuh naga. Kekuatan waktu bergantung pada hukum alam. Memaksanya hanya akan menjadi bumerang. Menghabiskan kekuatan asalnya terus-menerus membuat darah David melonjak. Ia tahu cara konvensional mustahil mengalahkan Lingxi. Melihat ketenangan Lingxi, sebuah pikiran gila muncul dalam dirinya, ia akan bertaruh. David tiba-tiba mundur, menuangkan garis keturunan naga, energi spiritual, dan sisa-sisa kekuatan asal terakhir yang bisa ia kendalikan ke dalam pedang pembunuh naga. Pedang itu mengeluarkan suara dengungan tajam, dan energi pedang emas menyatu menjadi wujud naga yang padat, melesat ke arah Lingxi dengan kekuatan dahsyat. Serangan ini hampir menghabiskan seluruh tenaganya. Jika gagal, ia akan pingsan karena kelelahan, bahkan mungkin merusak kekuatan asalnya. Sekilas keterkejutan melintas di mata Lingxi, lalu ia menggelengkan kepalanya sedikit. Ia mengayunkan dahan, mengirimkan aliran cahaya spiritual biru yang mengalir deras seperti air terjun, langsung menghancurkan energi pedang berbentuk naga itu. Begitu energi pedang menghilang, David memanfaatkan hentakannya, melompat ke arah Lingxi bagaikan layang-layang yang talinya putus. Sisa energi pedang dari pedang pembunuh naga menebas roknya. Gerakan ini benar-benar tak terduga, sebuah upaya nekat yang nyata. Lingxi, yang jelas tak siap menghadapi gerakan nekat seperti itu, terkejut sesaat. Saat ia menyadari apa yang terjadi, energi pedang emas telah menggores lengan bajunya. Dengan suara swish yang lembut, goresan kecil tertinggal di gaun istana biru pucatnya, dan benang sutranya berkibar tertiup angin. Lingxi menunduk menatap tanda di lengan bajunya, lalu mendongak menatap David yang terbaring kelelahan dan terengah-engah. Kegembiraan di matanya memudar, digantikan oleh secercah pengakuan. Kau cukup berani, ternyata. David berbaring di tanah, menatap tanda di lengan baju Lingxi dengan senyum lemah namun puas. Perjudiannya telah membuahkan hasil. Yunxiu, kumpulkan 300 pengawal berbaju zirah emas dan siapkan kapal perang terbang. Perintah Lingxi kepada Yunxiu di belakangnya. Kemudian, ia melangkah ke depan David dan, dengan cahaya spiritual Qian dari ujung jarinya, mengalirkan cahaya itu ke tubuhnya. Pulihkan kekuatanmu dulu. Kita akan menuju ke surga ke-6 sekarang. Setengah jam kemudian, di alun-alun Istana Raja Ilahi, 300 pengawal berbaju zirah emas, mengenakan baju zirah dan memegang tombak, berdiri dalam formasi rapi di hadapan sebuah kapal perang emas raksasa. Lingxi, mengenakan jubah Qian, berdiri di haluan. David berdiri di sampingnya,
menyaksikan pertunjukan itu dengan luapan kegembiraan. Lingxi mengangkat tangannya dan melambaikannya ke udara. Energi spiritual Qian melonjak keluar seperti air pasang, merobek ruang di depan mereka semudah kertas tipis. Sebuah lorong lebar dan terang muncul di hadapan mereka, dan di baliknya, sekilas samar surga keenam dapat terlihat. Tidak ada kilatan hukum ungu, tidak ada serangan balik yang mengerikan, semuanya tampak mudah dan riang. "Ayo pergi," kata Lingxi dengan tenang, melangkah masuk ke lorong terlebih dahulu. David mengikutinya dari dekat. Begitu melangkah masuk, ia menoleh ke arah langit ke-8, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Dalam perjalanannya ke sana, ia telah mengerahkan seluruh tenaganya, nyaris lolos dari maut dan melewati penghalang, serta menanggung hantaman dao surgawi yang memilukan. Kini, Ling 11 hanya perlu melambaikan tangannya untuk membuka jalan aman.